Iku teo. Itu jamur. Koyok mie. Mah? Koyok mie. Jamur itu. Walah, iki Cumi. mie. Cumi. Oh, cumi. Ini cumi juga kok. Ini bawang, ini balado. All my life I've been working for the money. All my life I've been chasing after honeys. All my life you could never take it from me. Got the confidence of every motherfucker who said fuck me. Fuck you. Go figure, now the boy here rising like the sun in the morning. Yeah, that's the horizon. Raise the bar like Verizon. In my town, I'm the flash. You see the sun shining, forever climbing. Oh, never mind it. We in different climates, and I'm the hottest up in here, like Jordan in Game 6. Let's be clear. Kasih ya. All my life I knew I had all the swag, all the swag. All my life I knew I had to get that. Alright, let's do the shit talk. Jadi sebenarnya gua lagi pengen cerita sesuatu sama kalian. Banyak banget yang nanya ke gua, "Bang, lu kenapa nggak pernah kelihatan San Mori lagi? Bang, San Mori yuk, Bang. Kenapa kok nggak pernah riding pagi lagi, San Mori lagi, atau segala macem sama teman-teman gua atau sendiri sekalipun?" Gue pengen menjawab hal itu semua sekarang, saat ini, di kolam renang ini. Jawabannya sebenarnya kita harus flashback dulu ke zaman dimana pertama kali gue melakukan San Mori, yaitu tahun 2009. Yes, pertama kali gue ngelakuin San Mori itu tahun 2009. Waktu itu gue masih pakai Revo, Absolute Revo, Honda Absolute Revo. Itu motor pertama gue, motor bebek. Ya lu tahu sendirilah yang namanya bocah. Gue waktu itu masih SMP, belum punya SIM, dikasih motor sama orang tua gue, jangan ditiru. Masih alay zaman dulu. Ya lu tahu sendiri namanya bocah, dikasih mainan baru, apalagi kalau itu adalah motor, pasti bawaannya pengen dimainin terus dong, pasti bawaannya pengen riding terus dong. Gue tuh pulang sekolah langsung keluar muter-muter komplek, belum berani sampai jalan raya kalau misalnya jalan masih rame. Sampai belain akhirnya pagi-pagi keluar muter-muter komplek sampai jangkauannya mulai jauh. Jangkauannya itu mulai jauh. Gue dulu tuh San Mori, belum ada istilah San Mori sih sebenarnya. Jadi ya riding pagi aja hari Minggu, kalau nggak hari Sabtu gitu. Pokoknya waktunya libur ke daerah kota wisata. Jadi dulu gue ngontrak di daerah Pondok Gede, Jati Makmur. Mungkin kalian ada yang orang sana. Gue dulu ngontrak di situ. Riding pagi gue tuh selalu ke kota wisata karena di situ emang ya suasananya enak gitulah. Di sana gue muter-muter aja gitu loh. Jadi kayak jam 6 gitu ya, jam 6 atau setengah 7 lah paling lambat itu gue cabut keluar rumah ke kota wisata, muter-muter aja sampai jam 8 mungkin atau jam 9 nongkrong di Indomaret kayak gitu, pulang udah gitu aja. Dan itu gue lakuin sendirian. Kenapa kok sendirian? Karena zaman segitu teman-teman gue nggak ada yang belain bangun pagi buat riding pagi gitu loh, buat San Mori nggak ada yang bakal mau kayak gitu. Tahu sendirilah anak SMP kayak gimana, belum punya SIM kan, belum bisa jauh-jauh ridingnya, nggak kayak anak SMP sekarang udah pada touring kan. Itu gue lakuin terus sampai gue dapet Ninja 250 karbu tahun 2010. Gue dapet Ninja, gue masih suka San Mori, tempatnya juga masih sama, ke kota wisata. Terus sampai akhirnya gue mulai bosen tahun 2012 gue agak lupa. Pokoknya gue mulai bosen, gue mulai vakum San Mori, vakum riding pagi. Gue lebih suka night ride. Terus di situ akhirnya dulu masih zamannya suka buka Facebook ya gue ya. Itu gue ketemu sama akun Facebooknya Jody Kalimalang. Mungkin kalian ada yang add friend dia. Jody Kalimalang itu dia punya bengkel di daerah Kalimalang, jelas. Dia punya kelompok kalau nggak salah namanya Free Riders kalau nggak salah. Itu mereka melakukan San Mori ke Jakarta, nongkrong di kafe gitu. Itu pertama kali gue ngeliat anak-anak pada San Mori, orang lain San Mori selain gue. Jujur aja, mungkin tahun 2009 sudah ada, tapi gue belum ketemu lah di kota wisata. Mungkin di Jakarta sudah ada. Itu pertama kali gue ngeliat fotonya diupload di Facebook. Wih, kayaknya seru nih, moge-moge riding bareng pagi-pagi kan. Karena gue belum pernah riding pagi-pagi bareng-bareng gitu, selalu sendirian gitu. Terus muncullah minat gue untuk menjadi YouTuber. Ini mulai masuk YouTuber nih. Gue tahun 2016 tuh jadi YouTuber, berbasickan motor. Yang gue lakukan videonya itu adalah motovlog. Oke.
Ini adalah motovlog pertama gua. Gak tahu ini kedengeran apa enggak, soalnya model gua cuma. Nah, dari motovlogging ini gue ketemu sama teman-teman baru. Waktu itu gue udah tinggal di Surabaya, udah kuliah. Di situ gue, wah kayaknya seru nih kalau San Mori lagi bareng-bareng sama teman-teman motovlogger di Surabaya. Oke lah. Waktu itu ketemu sama Fakri HP, Tara Motovlog yang sekarang namanya Tara Motobikes. Terus ketemu lagi sama Hot City, Kevin Jonathan, ketemu lagi sama Yoshi Motovlog. Banyak yang udah hilang lah sekarang. Welcome back to Tara Motovlog channel. Itu riding San Mori, wah rasanya tuh udah beda. Rasanya udah, wah ketemu lagi semangat San Mori. Yoi, semangat San Mori, Asia. Itulah pertama kali gue ngelakuin San Mori bareng-bareng sama temen-temen, nggak sendirian lagi gitu kan. Dan gue pulang ke Jakarta itu ketemulah sama motovlogger Jakarta. Yang kenalin gue sama motovlogger Jakarta itu Lims Moto kenalin gue sama di Jakarta Roads, sama Motorius, sama temannya TJR tuh siapa, di Mel, ketemu sama Jody, ketemu sama Bedul, ketemu sama macam-macam lah. Hey guys, welcome back to Ken Motovlog. Wow, ke Jakarta lo send down, kampret anjrit. San Mori lah bareng sama anak-anak Jakarta. Waktu itu kumpulnya di Panahan. Panahan tuh masih sepi banget. Yang kumpul San Mori di situ tuh cuman kita aja. Jadi yang lainnya tuh benar-benar sepi, cuman ada orang jualan sama mobil parkir. Nyangkruk nang ndi iki? Iki awak dhewe nyangkruk nang ndi iki? Aku di samping arek siksa. Wah, rasanya waktu itu San Mori masih sepi, masih enak banget. Tahun-tahun 2016 itu masih enak, masih smooth, masih wah indah banget lah intinya. Sampai akhirnya makin kesini San Mori masih makin rame. Dan gue lama-lama mulai capek, mulai ya bosen lagi lah, sama kayak dulu bosen lagi San Mori. Alah kayak gini-gini doang, rutenya itu-itu aja, keluar kota juga pada nggak mau. Jadi ya bosen, vakum lagi sampai sekarang. Terakhir gue San Mori itu bareng sama Warung Yeye. San Mori Warung Yeye bareng-bareng yang ramai banget itu terakhir gue San Mori. Tuh kapan ya? Ya begitulah. Gue mau ngasih tahu kepada kalian alasan kenapa gue vakum San Mori lagi. Yang pertama dan yang paling utama itu adalah karena sudah rame. Kenapa gue cerita flashback saat tahun 2009 gue pertama kali San Mori? Karena itu adalah puncak-puncaknya nikmat San Mori dalam hidup gue. Lu tahun segitu keluar itu bener-bener cuman ketemu sama tukang sayur, pickup, truk, terus orang-orang berangkat ke pasar gitu-gitu kan. Jadi bener-bener kayak sepinya itu begitu indah gitu kan, damainya begitu enak tuh, momennya tuh enak banget. Apalagi suasana kota wisata yang wah pagi-pagi tuh seger banget. Gue kasih tahu ya, orang sepedaan sama orang jogging masih jarang. Rasanya tuh bener-bener indah banget cuy. San Mori sepi-sepi tuh indah. Jadi tujuan utama gue San Mori itu adalah nyari sepi, nyari damai. Biasanya gue riding di perkotaan, macet-macetan, rame, serobot-serobot segala macam, stres gitu kan. Gue pengen nyari suasana yang sepi. Kapan lagi di kota sepi? Di hari Minggu pagi, kalau nggak Sabtu pagi. Ya kan, tahun segitu tuh masih sepi-sepinya. Lu tahu kan kalau misalnya Jakarta lagi Idul Adha atau lagi Idul Fitri, Lebaran lah intinya. Ya kayak gitu suasananya, sepi banget pagi-pagi. Coba kalau sekarang jam 7 aja udah rame orang-orang sepedaan di tengah jalan. Kalau di klakson marah-marah, CFD di mana-mana, orang jogging penyeberang sembarangan, ada anak-anak motor pada kebut-kebutan, suaranya pada berisik. Ya kan, nongkrong di sini rame, nongkrong di sana rame, ada petakilan. Gue pernah lo diusir di Surabaya waktu itu di East Coast. Jadi ada sekelompok anak-anak San Mori yang gue nggak tahu nama kelompoknya apa. Mereka parkir, jadi gue nongkrong Indomaret nih, mereka parkir di seberang Indomaret, duduk, buka jaket, buka helm, ngerokok, rokok habis sebatang, balik lagi ke motor, ngapain? Willy cuy, Willy. Jadi mereka tuh Willy di depan tongkrongan, nggak nyari tempat yang lain dulu yang agak sepi gitu. Jadi Willy di depan tongkrongan, mondar, sampai disamperin sama satpam, diusir lah mereka sama satpam, ditegur kan, takilan ojo nang kene. Gua juga kena padahal gua bukan kelompoknya mereka ya kan. Mas, jangan kene
Ngali. Wah, cuk, gue nggak ikutan wili-wili, gue nggak ikutan apa, gue cuma nontonin petakilan mereka aja gitu kan. Wili, oke, ikutan diusir, cuk. Dan ketenangan gue jadi diusik kan, jadi damai gue nih jadi hilang gitu kan. Cuma pengen nongkrong di Indomaret bercanda sama kawan-kawan tercinta, jadi diusir, kita bingung mau nongkrong di mana, akhirnya pulang, cuk. Dia nggak kayak dulu lah, intinya gitu aja. Sebenarnya gue bukan ngerasa kayak San Mori udah rame, gue nggak mau San Mori, nggak seru kalau rame-rame itu sebenarnya seru, di jalan rame-rame itu seru, cuman momennya buat gue udah nggak dapet lagi. Gue bener-bener San Mori itu pengen nyari sepi, pengen nyari damai gitu loh. Jadi gue nggak akan melakukan San Mori kalau itu tidak perlu sekarang ini, serius. Jadi kalau bukan karena ada acara atau karena ada sesuatu, gue nggak bakalan San Mori sendirian iseng gitu, gue nggak bakal. Gue udah males, jujur ya, udah males. Nah, makanya untuk melampiaskan itu semua, gue sekarang lari ke dunia trail, ngetrail. Minggu pagi sekarang gue ngetrail sampai sore, nikmatin jalur, bener-bener masuk hutan, damai, sepi gitu kan. Cuman itu sih alasan gue kenapa gue nggak mau San Mori. Mungkin gue bakalan rajin San Mori lagi ketika nanti orang-orang sudah tidak San Mori lagi. Jadi ketika ini kan San Mori sekarang lagi naik daun nih. Nah, ketika nanti sedang turun daun, bukan turun daun, apa sudah dia turun daun lah, kan naik daun sama turun daun ya. Turun daun jelek banget. Dia pokoknya turun daun ketika jalanan sudah sepi, tidak ada lagi orang-orang San Mori, gue bakal San Mori. Rasanya bakal kayak dulu lagi, cuy. Walaupun mungkin nggak sesepi dulu ya, masih ada orang-orang olahraga pagi-pagi gitu kan, tapi ya seenggaknya lebih sepi daripada sekarang. Coba bayangin jam 7 aja sekarang udah rame juga. Ya kan, tongkrongan di mana-mana udah rame, udah kayak malam minggu tapi pagi-pagi gitu kan. Kopdar di mana-mana, jogging di mana-mana, orang sepedaan di mana-mana, yuk. Ada pasar kaget juga kan, jadi macet cuy. Minggu pagi-pagi bukan yang ngilangin stres, tambah mau stres kan gitu. Ya udah sih, cuman itu aja sih alasan gue kenapa gue nggak mau lah, bukan nggak mau, vakum untuk San Mori untuk sementara mungkin. Dan ya udah, cuman itu doang alasannya, cuy. Apalagi, cuy. Ya udah, kalau gitu gue tutup aja video ini, vlognya sampai sini aja. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Never stopping, getting the money, I'm weighing my options. Forever dropping, forgetting the bunnies who ain't popping. I'm popping, I'm rolling.